merasa ada diri, merasa ada Tuhan juga. Loh, yang wajibul wujud itu siapa? Allah, bukan Ki? Sifat wajib adanya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Loh, nggak kan seperti itu sifat 20. Kalau kita yang merasa ibadah, kita yang merasa sholat, disitulah kita tergelincir kepada kesyirikan. Itu yang dikhawatirkan, maksudnya seperti itu loh. Ngaji bagus, syariat memang harus, fikih nahwu shorof itu wajib, tapi harus disempurnakan itu loh maksudnya. Jangan berhenti di situ saja. Akhirnya yang dikhawatirkan muncul sifat meremehkan orang itu. Itu yang dikhawatirkan sih. Merasa hebat, sudah ustaz, namanya sudah kiai. Nah, melihat masyarakat awam seperti ini, nah, merasa dia yang paling berilmu. Ini yang bahaya gitu. Kita hanya mengingatkan saja. Kalau zikir salat itu, Ya. kalau zikir salat itu kan la ilaha illallah. Sewaktu kita mengamalkan zikir, apakah itu ada titik-titik tertentu tempatnya kayak asyhadu an la ilaha illallah itu kan? Ya. Apa ada kan gitu? Ya. Nah, kalau rekamnya di tubuh itu di mana nih? Ada kan memang tempat-tempatnya waktu kita ngamalkan supaya istilahnya kita ini cepat istilahnya mendapat hikmahnya lah. Ya. Itu sebetulnya sudah terjawab pertanyaan di kajian kemarin ya Pak ya. Mungkin Mas nggak hadir ya. Yang kita kaji di titik-titik latifah, ya. Yang di sini ya mungkin ya seperti itu ya. La ilaha illa Allah. Searah jarum. Ya. Searah jarum jam. Ini untuk membasuh. Kalau ini tidak digerakkan, seperti apa penyakit hati ini akan hilang. Mungkin seperti itu ya Mas. Ya. Munculnya kenapa dari pusar? Karena pusar tempatnya Nur Muhammad. Dari yang kosong itulah yang tersembunyi. Sembunyi yang nampak wujud nyata. Nah, dia bergerak. La ilaha ini dibasuh karena ini banyak penyakitnya. Kalau tidak digerakkan ya tidak terbasuh. Istilahnya kita belajar juga kayak gini dulu ya. Ya. Kalau kita istilahnya sekedar berzikir aja kan nggak tahu tempatnya mungkin. Nggak tahu tempatnya. Nah, Ya. ini istilahnya tempat penabuhannya lapanya ini kan duduknya di sini, lapanya ini duduk di sini. Ya. Kita nggak istilahnya nggak tahu tempat, ya asal zikir aja. Ibaratnya ya lepaslah dari istilahnya tujuan hakikatnya kita gitu. Ya, betul. Oleh sebab itu di kajian kemarin ada titik-titik di mana latifah itu harus dibersihkan dari sifat-sifat hewan, sifat-sifatnya syaitan, sifat-sifatnya iblis. Ya. Karena pada hakikatnya setan dan iblis itu adanya di dalam diri kita, sifatnya. Oleh sebab itu manusia yang tidak bisa berpulang ke rahmatullah dengan selamat, maka akan gentayangan menjadi setan dan Ya Allah kan kita tahu sudah duduknya kan di kalbu. Allah kan Siril Asra saat itu kan di kesadaran, dari kesadaran aja, sadar diri, sadar memandang, melihat, menerawang dari mata batinnya. betul. Dan itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika kita tidak taubatan nasuha. Berzikir tetapi juga dikeluarkan sifat-sifat yang tidak baik. Jangan hanya berharap berzikir tapi tidak mengeluarkan sifat ini tadi. Contoh. Dulunya mungkin kita sifatnya tega sama orang. Umpama ini kita melihat orang berjalan batis jalan kaki,
bawa banyak, kita langsung berhenti, refleks, kita langsung bawa, artinya tanda sudah hidup kalbu bisa memanusiakan manusia. Ya percuma kalau kita kiai umpamanya ulama naik mobil mewah, lihat ada orang jalan kaki, nggak mau berhenti, nggak mau memberi tumpangan, berarti tidak bisa memanusiakan manusia. Ya percuma, tidak bermanfaat bagi orang lain. Gue merasa ini kendaraannya naikkan orang nggak kenal, takut ini wah. Itu sudah. Cuman itu tadi kajian di sini tadi saya mengingatkan sudah dapat kunci sebetulnya jamaah ini. Sudah bisa sampai sudah. Tinggal itu tadi taubatnya dan rasa bersyukurnya kita. Karena ketika muncul rasa syukur tidak ada lagi masalah atau keluh kesah. Saya pernah begini. Tapi ini anu sih ya. Ini pengalaman pribadi sih. Contoh begini lah. Ketika kita was-was, ketika kita takut, ketika kita khawatir, tidak bisa makan. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Seperti tadi ulat itu tadi loh. Ulat itu menjadi kepompong. Berarti kan dia sudah tidak berpikir untuk gimana caranya makan. Kan dipikir apa? Bagaimana cara bertaubat, bagaimana cara mencari ampunan dari itu, karena tertanam di dalam kalbunya, tertanam dengan kuat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia mati di dalam perjalanannya mencari ampunan tuh, di dalam perjalanannya taubat gitu loh. Ulat itu mati kah? Ketika tidak makan tidak minum, tidak mati toh. Kita memberi rezeki tanpa pengetahuan makanannya apa? Zikir. Sebetulnya yang mengenyangkan ruh bukan Loh, kita sering khawatir, takut, was-was karena rohani kita ini rapuh. Selama ini tidak pernah bersandar sama yang nyata ini loh. Paham kah maksudnya? Cuma berdiam. Ini saya pernah saya nyatakan ilmu dari guru saya mengatakan seperti itu. Logika saya menolak. Wong orang kok nggak boleh khawatir, takut, was-was piye tau guru ya gitu. Pernah seperti itu. Ini nyatanya kan ya kita perlu makan. Nah, akhirnya saya menyatakanlah ilmu dari guru tadi. Saya tidak mencari makan, saya nggak bawa uang, saya perjalanan ke tempat guru saya tidak bawa apa-apa. Memang saya sengaja sebelumnya saya tidak makan, tidak minum selama 1 hari penuh. Ketika berjalan, ya tahu-tahu ditarik orang, dipersilahkan duduk, diberi makan, diberi minum, dikasih uang saku. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara kalau ini loh, ini yang salah. Kalaunya tidak dipakai, hanya bergantung tanpa ilmu. Kalau kita bertakwa, hati berkekalan dengan Tuhan mengurusi kita. Makanya yang tenang, yang tentram, yang banyak bersyukur. Enggak. Kalau kita masih was-was, takut, khawatir, berarti merasa hidup, merasa jadi Tuhan, mikiri rezeki. Kan disuruh jemput. Tapi kenapa ketika dijemput nggak ketemu-temu? Karena nggak bersandar kita gitu loh. Masih ada rasa was-was dan tidak percaya. Firman-Nya Allah Subhanahu, banyak faktor. Hati masih kotor, masih membuat hijab atau penutup antara kita dengan hubungan tidak baik sama Tuhan. Itu menjadi salah satu sebabnya.
Subhanallah, alhamdulillah. Nggih, Allahu Akbar. Ringkasannya juga di la ilaha. Di situ juga. Muaranya di situ. Oleh sebab itu dikatakan zikir yang paling utama, zikir yang paling mulia. Jadi pesan saya, jangan mengkhawatirkan urusan dunia. Asal itu tadi, ya saya minta tolong juga. Kita tidak asal-asalan pakai ilmu. Ilmunya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki. Hati ini batu kah, hati tanah? Kalau hati batu saya nggak mau jamin loh ya. Nggak berani menjamin saya. Hanya belajar tapi tidak diterapkan. Hanya belajar, hanya sekedar menambah wawasan. Belajar hanya untuk memperdalam tapi tidak untuk diamalkan. Ini yang bahaya. Gitu. Ini yang bisa menyebabkan kita buruk sang. Tuhan betul-betul menolong loh. Di saat-saat kita betul-betul membutuhkan. Nabi Musa contohnya. Masa iya tongkat dipukul bisa membelah lautan? Berarti karena kehendak tuh bukan kehendak manusia. Masa iya api menjadi dingin airnya? Nabi Ibrahim. Kalau tidak kehendak tuh ya kita loh. Masalah rezeki kok ya masih takut, asal berserah diri, belajar. Ini loh di sini kuncinya. Betul itu. Kalau kita terkoneksi, kita terhubung, hubungan kita baik dengan Tuhan. Betul. Ya kita ini di dalam diri kan tersimpan rahasia Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengaktifkan? Ibarat HP itu loh. Banyak kelebihannya, kenapa tidak bisa dipakai HP itu? Kenapa ngehang? Ya karena nggak ada baterainya. Ada baterainya tetap tidak bisa. Nggak ada kartunya. Nomornya berapa? Di Samsung. 2, 3, 4 rakaat. Ya itu kan nomor panggilan ke Tuhan. Kalau gitu tidak dipencet ya nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Sholat ditinggalkan kayak apa? Itu harus lengkap baru terkoneksi dengan Tuhan. Itu nomor Tuhan dicatat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Di Samsung promosi. Nomornya nggak pernah dipakai, nggak pernah disimpan. Baterainya nggak diisi. Zikir. Nggak kok mengharap mengharap pertolongan Tuhan terus, ya nggak datang no. Ada sebabnya pertolongan itu. Harus taat, harus sami'na wa atokna, tidak boleh berkeluh kesah, terus bersyukur. Alhamdulillah. Hati jangan berkeluh kesah, hati gembirakan. Karena rezeki itu datang kepada hati-hati hamba yang bergembira. Makin sempit makin menjauh, makin luas makin mendekat. Itu namanya magnet rezeki. Tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, bantuan keajaiban Tuhan datang. Ada. Berserah diri, belajar. Saya juga belajar. Dari ulat tadi saya juga belajar. Oh gini ya, orang berserah diri. Nggak urus sudah. Menutup diri, artinya kita juga harus menutup diri. Nah kalau perbuatan kita, ucapan kita masih nyakiti orang lain, ya nggak bisa jadi kepompong no. Berarti kita masih menjadi ulat. Kata-kata kita masih nyakiti orang. Berarti wujud kita jadi ulat masih. Perbuatan kita nyakiti orang, perasaan kita nyakiti orang. Umpamanya. Ulat kan tidak mau. Ulat menjauh dari keramaian, jadi kepompong, ditutuplah diri. Kita juga seperti itu maksudnya.
nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga dahulu membentuk karakter itu lah. Rasulullah kan mengajarkan menjadi pribadi yang sempurna akhlaknya seperti Al-Quran. Kita sebagai kepala rumah tangga nggak bisa mencontohi anak istri ya, artinya ya kita masih jadi ulat itu tadi, mustahil. Artinya keajaiban Tuhan datang itu mustahil. Pertolongan hidayah ada asbabnya kita mau bersusah payah. Kalau kita tidak mau bersusah payah membuang ini tadi loh, umpamanya tadinya suka dengan dunia, hobinya cari uang terus, ngumpulkan ke bank umpamanya, ya nggak ingat mati umpamanya, dikumpulkan terus, giliran mati jadi rebutan, jadi bala bencana, ya anak-anak jadi musuhan, persaudaraan jadi hilang gara-gara uang tadi. Seperti itu akhlaknya, karena ya udah ada. Makanya tadi saya bilang mencari mati-matian itu ya Allah, ya enggak dilarang Bang, boleh silahkan, tapi ya jangan terlalu-lalu. Waktunya sholat, waktunya ibadah, ya inget toh sekedarnya. Kalau guru-guru kami dulu mengatakan cukup makan, cukup minum, punya baju, tempat berteduh, sudah nak, ibadahmu baiki, nggak usah berangan-angan. Kalau takdirmu punya rumah, dari jalan mana saja rumah itu akan berdiri. Kalau takdirmu punya motor, dari mana saja jalannya motor itu akan hadir. Ya itu betul. Kita menjemput selalu kita ditemukan dengan orang-orang yang baik. Mati-matian akhirnya ketipu orang. Ya banyak investasi sekian ratus juta, nah bawa kabur orang. Kenapa? Karena mencari dunia dengan apa tadi? Hawa nafsu. Ya mudah-mudahan lah. Saya mendoakan yang terbaik ya. Dan semua ini jangan disesali yang sudah, itu memang takdir kita. Sekarang kita ke depannya perbaiki ibadah, hubungan dengan Allah, karena semua yang terjadi itu merupakan teguran kita untuk kita memperbaiki diri. Besok belum tentu, yang nyata sekarang kita masih hidup. Jadi malam ini gunakan ibadah yang terbaik. Itu pesan saya. Ya enggak tahu kita besok pagi, enggak ngerti. Bang Israel kadang-kadang ngopi bareng. Ada. Ya silakan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.